Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan netizen sekalian, apa kabar? Semoga semangat terus ya. Semoga terus sehat dan diberikan kemudahan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ayah bunda sekalian, senang banget ketemu lagi kita di channel Inspirasi bersama Teh Kokom. Dan tema kita kali ini adalah awas anak kita mudah dihipnosis gitu. Nah, saya tandai sedikit ya. Biasanya kita menyebutnya anak kita mudah dihipnotis gitu ya, kata-kata umumnya seperti itu. Tapi sesungguhnya hipnotis artinya adalah orang yang melakukan hipnosis gitu. Jadi pelakunya namanya hipnotis. Seperti misalnya orang yang melakukan terapi, kita menyebutnya terapis begitu ya. Jadi sebetulnya bukan hipnotis tapi hipnosis gitu. Jadi tema kita kali ini adalah awas anak kita mudah dihipnosis. Kira-kira ngeri nggak ayah bunda? Boleh-boleh aja sih ngeri ya, karena mungkin ayah bunda selama ini taunya hipnosis dalam konteks kejahatan gitu. Tapi ternyata hipnosis adalah proses yang alamiah saja di dalam diri manusia. Hipnosis adalah karunia Allah yang Allah kasih ke kita gitu dalam kondisi simpelnya. Misalnya kalau kita lagi sholat gitu ya, kita dalam kondisi tenang, dalam kondisi rileks gitu ya, itu kita dalam kondisi hypnotic state gitu, dalam kondisi hipnosis sebetulnya. Kemudian saat kita sangat fokus menyetir gitu ya, itu juga kita sedang dalam kondisi hipnosis gitu. Kemudian apalagi ya, saat kita nonton TV ya, atau mungkin nonton drama Korea gitu ya, sangat fokus gitu, itu juga kita masuk dalam kondisi hipnosis gitu. Kita sedang tilawah, sedang membaca Al-Quran, sangat khusyuk, itu semua adalah kondisi hipnosis, di mana pada kondisi saat itu adalah kondisi di mana kita sangat fokus dan informasi yang masuk ke dalam diri kita relatif lebih mudah diterima begitu. Jadi hipnosis yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan kondisi hipnosis anak kita dalam konteks pengasuhan gitu. Pertama memang anak kita, terutama anak kita yang usianya semakin muda usia anak kita ya, semakin anak kita mudah dihipnosis, mudah diberikan sugesti gitu. Semakin muda usia anak kita, maka ia akan semakin sugestif dan pikiran bawah sadarnya terbuka lebar. Jadi penting sekali ayah bunda untuk kita memperhatikan apa yang ia indra begitu, karena kan panca indra anak kita adalah reseptor dia gitu ya, sehingga informasi apapun akan diserap oleh anak kita seperti spons gitu, utamanya untuk anak usia dini, maka apapun akan dia serap gitu. Jadi kita sering nemu ya ayah bunda ya, anak kita belum kelihatan progresnya gitu di usia 2, 3, atau 4 gitu, tapi tiba-tiba di usia 5 tahun gitu, kok kayaknya itu keluar semua gitu. Nah itu karena selama ini sebetulnya dia menyerap apapun yang ia dengar, apapun yang kita katakan, kemudian apa yang ia lihat, apa yang ia raba, apa yang ia cium gitu, semuanya diserap oleh anak kita, khususnya anak kita yang usianya lebih kecil atau lebih muda gitu ya. Nah seiring waktu tentu perkembangan pikirannya atau perkembangan otak kritisnya itu semakin baik, sehingga anak yang usianya remaja atau dewasa itu
relatif memerlukan teknik khusus untuk dihipnosis gitu. Akan tetapi untuk anak yang usianya sangat muda gitu, semakin muda usia anak kita, maka anak kita semakin mudah dihipnosis atau semakin mudah disugesti. Kira-kira begitu ayah bunda. Nah kemudian mudahnya anak kita dihipnosis justru bisa kita manfaatkan ayah bunda. Untuk apa? Untuk melakukan programming atau memprogram anak kita gitu. Jadi hipnosis yang dimaksud dalam tema pembicaraan kita kali ini adalah hipnosis dalam konteks pendidikan dan pengasuhan. Oke, lanjut ya ayah bunda ya. Contoh real bahwa anak kita sangat sugestif dan sangat mudah dihipnosis adalah begini. Jadi ini ada satu cerita di mana ada seorang anak ini habis melakukan operasi amandel gitu ya. Nah setelah dibedah, operasi sudah selesai, pendarahan anak ini nggak selesai ya bunda. Semua dokter bingung gitu ya, obat udah dikasih, kemudian penghenti darah dan lain sebagainya sudah dikasih, tapi luka yang masih menganga ini masih terus mengeluarkan darah gitu. Akhirnya para dokter yang kebingungan ini bertanya kepada seorang terapis, Virginia Satir ya, seorang psikiater. Nah kemudian diperiksa oleh Virginia Satir, kemudian dia bertanya kepada para dokter, apa yang terjadi di ruang operasi? Apa yang dibicarakan pada saat operasi berlangsung? Oke, akhirnya tim dokter yang melakukan operasi dipanggil, kemudian ditanya gitu. Nah, mereka menjawab bahwa tadi kita saat operasi kita membicarakan tentang operasi sebelumnya gitu, tentang seorang pasien yang harapan hidupnya sangat sempit gitu. Karena penyakitnya sudah di mana-mana gitu ya, kerusakan tubuhnya sudah ada di mana-mana gitu. Jadi kami membicarakan tentang harapan hidup seseorang yang sangat kecil gitu di operasi sebelumnya begitu. Kemudian Virginia Satir menyarankan untuk para dokter ini kembali ke ruang operasi gitu ya, kembali melakukan sedikit treatment kepada anak yang pendarahannya masih sulit berhenti ini. Kemudian diminta untuk mengatakan bahwa anak ini operasinya sudah selesai dan dia sangat sehat. Besok dia sudah bisa bermain lagi bersama teman-temannya gitu. Jadi para dokter ini diminta mensugestikan seperti itu kepada anak yang tadi pendarahannya tidak berhenti, dan tidak lama gitu, hanya dalam hitungan menit ternyata pendarahan anak ini langsung berhenti gitu. Ajaib juga ya ayah bunda ya. Jadi memang ternyata hypnotic state atau kondisi hipnosis di dalam diri kita itu memang sesuatu yang sangat anugerah Allah yang sangat luar biasa gitu. Jadi hari ini kita akan sama-sama sharing gitu bagaimana bisa memanfaatkan kondisi hipnosis yang sudah ada di setiap manusia dan sudah ada di setiap anak kita ini untuk kita manfaatkan agar pengasuhan dan pendidikan anak kita menjadi lebih baik. Kira-kira begitu. Jadi ayah bunda, kondisi hipnotik alamiah ini kira-kira apa saja ya gitu. Jadi saya akan share hari ini beberapa kondisi hipnosis alamiah dan bagaimana memanfaatkannya. Pertama adalah saat anak kita senang gitu. Nah, jadi kira-kira kapan ayah bunda saat anak kita senang? Saat main ya. Ya, biasanya anak kita sangat senang tuh kalau sedang main gitu. Jadi dia lupa sama semuanya, lupa mandi, lupa waktu gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain, maunya main aja karena dia berada dalam kondisi sangat fokus gitu ya. Nah, saat main atau saat role play itu bisa menjadi play terapi ya bunda. Saya pernah melakukan play terapi pada
anak korban pelecehan seksual usia kurang lebih 5 tahun gitu ya. Jadi peristiwanya adalah anak ini saat bermain dengan anak-anak yang lainnya gitu ya, kemudian tiba-tiba dia dibawa ke bangunan kosong oleh 3 orang anak usia SD. Jadi anak ini masih kira-kira usianya masih 5 tahun gitu ya. Kemudian dibawa ke bangunan kosong oleh 3 orang anak usia SD, yang ada yang kelas 1, ada yang kelas di atas itu gitu ya. Tapi semuanya masih kecil-kecil, masih anak-anak gitu. Kemudian intinya adalah celananya sampai dibuka gitu ya. Terus kemaluan anak laki-laki ini sampai dimasukkan ke ke perempuan ini gitu, ke anak perempuan ini. Kemudian anak perempuan ini menangis dan ketakutan gitu. Nah, kemudian orang tuanya khawatir anak ini mengalami trauma gitu. Kemudian akhirnya kita lakukan terapi, dan saat saya datang untuk terapi gitu, anak ini sedang main dengan orang-orangan gitu. Nah, langsung saja saya manfaatkan kondisi ini gitu, lalu saya bermain bersama anak ini gitu ya, main orang-orangan juga. Kemudian saya giring ceritanya persis dengan peristiwa bagaimana dia dilecehkan gitu, bahwa orang-orangan ini dibawa masuk ke dalam bangunan gitu. Kemudian yang perempuan dikelilingi oleh orang-orangan yang laki-laki gitu ya. Nah, anak ini sempat terhenyak sejenak gitu, akan tapi karena dia lagi asik, lagi antusias gitu ya, dan saya juga seru ajak main anak ini gitu, lalu dia lanjutkan gitu. Jadi di situ ada trauma yang berkurang gitu dengan dia mampu melihat peristiwa yang sama, akan tetapi kemudian dia somehow bisa menata emosinya sehingga dia tidak menangis gitu pada saat bermain dengan tema yang sama gitu. Nah, lalu saya edukasi saat itu juga bahwa orang yang terjebak itu, perempuan yang terjebak itu melawan sekuat tenaga, berteriak minta tolong gitu. Jadi sehingga next time dia melakukan hal yang sama, dia tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini kita lakukan sambil bermain ayah bunda. Nah, jadi dampak dari rasa senang yang dialami anak kita pada saat main, kalau kita masukkan program tertentu itu sangat luar biasa gitu. Atau misalnya anak saya sendiri gitu ya, anak saya dulunya sangat pemalu. Setiap main saya selalu saya sugestikan dia berani gitu. Misalnya lagi main ibu guru gitu ya, kemudian dia tanya tuh sama teman-teman robotnya, sama teman-teman bonekanya gitu, siapa yang mau ke depan gitu ya. Terus nanti Poli mau ke depan gitu. Oh, wah gitu, sambil saya tepuk tangan gitu ya. Poli pemberani gitu, seperti Akila juga pemberani gitu. Jadi selalu saya sugestikan seperti itu. Dan juga setiap dia mau ketemu orang gitu ya, ada acara, kemudian kita akan ketemu orang banyak gitu. Tadinya kan anak saya sangat pemalu gitu ya. Saya beri pijakan dulu gitu. Nanti kita akan akan ketemu orang bla bla bla, di sana kamu bisa apa gitu ya. Nah, jadi dengan anak kita diberi pijakan juga anak kita tahu gitu apa yang bisa ia lakukan, supaya dia juga punya gambaran pilihan aktivitas gitu. Dan kalau dia bosan dia mau ngapain, kalau ada orang banyak, dia sebaiknya tenang dan lain sebagainya gitu. Jadi selalu disugestikan kepada anak kita hal-hal yang kita ingin dia berubah gitu ya. Kalau dia pemalu, selalu saat main sugestikan bahwa dia pemberani gitu. Kalau dia kalau dia susah makan gitu ya, selalu disugestikan pada saat main gitu bahwa teman-teman makannya yang bergizi, yang bernutrisi gitu, makannya yang sehat, makannya yang lahap, kira-kira seperti itu. Nah, jadi
Itu kondisi pertama ayah bunda, kondisi hipnotik pertama adalah saat anak kita sangat senang gitu. Nah, salah satunya biasanya anak kita sangat senang pada saat bermain. Kemudian yang kedua gitu ya, kondisi hipnotik berikutnya adalah justru pada saat anak kita atau seseorang itu sangat sedih gitu, atau kena batunya. Karena nggak ayah bunda ya, anak kita kasih tahu ya, misalnya, jangan deket-deket mama kalau mama lagi goreng gitu. Nanti kamu kecipratan minyak gitu. Nah ini susah sekali dikasih tahu gitu ya. Akan tetapi ketika misalnya dia pernah kecipratan minyak, pada saat itu juga maka dia nggak bisa berkata-kata. Nah pada saat itulah kita bisa memasukkan program gitu. Jadi bukannya malah saat dia kena batunya kita ngomongnya gini. Kan udah mama bilangin gitu kan, rasain kena kan gitu. Nah kalau kayak gitu nanti tidak akan berdampak banyak kepada anak kita gitu, selain bahwa anak kita sebel diomelin sama mamahnya gitu. Tapi kita bisa katakan bahwa sakit nggak tuh kecipratan minyak? Iya sakit mah gitu. Oh, iya mama udah bilang kan ya sebelumnya, udah kasih tahu. Iya gitu. Jadi besok sebaiknya kalau mama goreng, kakak bagaimana gitu. Boleh nggak deket-deket kompor, boleh nggak deket-deket penggorengan kalau ada minyak panasnya gitu. Jadi diajak diskusi biar jawabannya keluar dari dia sendiri gitu. Karena pada saat itu dia sedang menyadari bahwa ibunya benar gitu. Jadi kita nggak usah memperkuat dengan kan kata mama apa, nggak percaya sih apa kata, nggak usah. Justru kita hadirkan jawaban-jawaban dari dia sendiri yang menguatkan apa yang pernah kita katakan gitu. Kira-kira seperti itu ayah bunda. Berikutnya misalnya anak kita dalam kondisi sangat sedih gitu ya, pulang main nangis gitu karena mainannya direbut gitu. Nah pada saat anak kita sedih atau siapapun sedih, kalau kita ada buat dia gitu, kalau kita membuat dia nyaman, nah, pada saat seperti itu biasanya seseorang akan sangat ingat gitu dan akhirnya akan sangat sayang sama kita. Contoh sederhananya ya bunda, kalau kita lagi dalam kondisi down gitu, terpuruk, kemudian kita ada sahabat yang menemani, kan kita pasti inget banget ya bahwa teman saya yang ini ada buat saya gitu, next time saya juga akan ada buat dia gitu, kira-kira gitu. Karena berasa banget ke kitanya gitu. Oleh karena itu saat anak kita sedih gitu, pastikan ayah bunda ada buat anak ayah bunda gitu ya, sehingga dia merasa nyaman gitu ya. Kalau dia sudah nyaman gitu ya, sudah mendapatkan pelukan dari kita, sudah diterima perasaannya gitu, lalu kita bisa memprogram dia dengan misalnya kita bertanya, oke, kalau ada kejadian seperti itu lagi, jadi kakak sebaiknya bagaimana gitu. Nah gitu tuh. Jadi kita sedang membuat program bersama untuk anak kita gitu. Kira-kira seperti itu ayah bunda. Jadi pertama itu tadi ya, pada saat kondisi anak kita sangat gembira. Yang kedua justru pada saat kondisi anak kita sangat sedih, itu adalah kondisi yang sangat hipnotik, yang pada saat itu mudah untuk kita memasukkan program apapun yang kita ingin anak kita berubah perilakunya gitu ya. Nah, kondisi alamiah berikutnya yang termasuk dalam hypnotic state atau kondisi hipnosis adalah pada saat sebelum tidur gitu. Karena anak kita sudah dalam kondisi bersih, sudah dalam kondisi nyaman, rileks gitu, dan masuk ke gelombang alfa gitu, di mana gelombang otaknya sudah mulai lebih istirahat gitu, lebih rileks gitu ya. Nah ini adalah juga termasuk dalam hypnotic state. Oleh karena itu ayah bunda penting untuk kita memilih, kalau anak kita suka baca atau kita suka dongeng untuk anak kita ya, tema-tema dongeng untuk anak kita apa gitu. Selama ini kita banyak disajikan tema-tema yang happily ever after gitu, seperti Cinderella gitu. Akhirnya yang fairy tales gitu sifatnya, yang sebetulnya di masa depan saya amati sih banyak juga menimbulkan efek gitu, efek yang nggak pas. Contoh sederhananya gini,
banyak dulu sekali kita kecil ya, banyak diceritakan tema-tema tentang Cinderella gitu, yang miskin, yang baik hati gitu, dan kemudian datang seorang pangeran yang berkuda, yang siap menghuluskan pedang demi membela sang wanita pujaannya gitu. Sehingga somehow gitu, saat kita dewasa ada input gitu, ada masukan tentang cerita itu, ada harapan bahwa, atau bahkan ada sebuah konsep bahwa yang namanya pernikahan itu seperti itu gitu. Yang namanya laki-laki atau suami itu ya harus seperti itu, harus seperti pangeran yang sempurna, yang benar-benar bisa melindungi gitu, yang benar-benar bisa membahagiakan, yang benar-benar siap membela, menghunuskan pedang demi sang wanitanya gitu. Nah, itu dalam apa ya, dalam istilah psikologi pernikahan sering disebut dengan Cinderella syndrome gitu. Jadi justru ada harapan yang sedemikian besar terhadap pasangan gitu. Padahal kan ketika menikah realnya nggak seperti itu gitu. Pernikahan itu realnya nggak seperti itu gitu. Suami yang seperti itu, lelaki yang seperti itu hanya ada dalam dongeng gitu. Tapi kalau si perempuannya ini nggak sadar bahwa itu hanya dongeng, jadi harapannya menjadi besar. Nah, ini akan jadi berbahaya buat pernikahan justru. Nah, awalnya muncul dari mana gitu? Dari dongeng-dongeng yang diceritakan ayah bunda kepada anak pada saat anak masuk dalam kondisi hipnosis atau hypnotic state, yaitu pada saat sebelum tidur. Nah gitu. Jadi mulai sekarang yuk sama-sama ayah bunda sebaiknya kita install anak kita dengan cerita seputar tema tentang kebaikan hati, berbagi gitu ya, kemudian cerita tentang keberanian, cerita tentang tema-tema ketekunan gitu ya, atau misalnya nabi-nabi, para sahabat gitu ya, bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini, dongeng-dongeng seperti ini menurut saya yang lebih membangun karakter itu lebih meaningful gitu daripada dongeng-dongeng yang sifatnya apa ya, seperti Cinderella dan semacamnya gitu. Kemudian yang bisa ayah bunda lakukan juga adalah sebelum tidur, dan saya juga biasanya melakukan ini, tanyakan aktivitas hari ini gitu. Anak kita ngapain aja hari ini, peristiwa apa yang terjadi pada saat dia beraktivitas gitu. Kemudian, nah yang paling terpenting saat dia sudah bercerita, kemudian kita menemukan good things gitu dalam ceritanya, good things yang dia sudah lakukan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita kunci ayah bunda. Nah, kuncinya gimana? Gitu. Misalnya, buat yang selalu main dalam rumah gitu ya, buat anak yang selalu main di dalam rumah nggak mau keluar gitu ya, dan hari ini ternyata dia mau main sama teman gitu. Nah, kita bisa menguncinya dengan sugesti, wah gitu, seru ya main sama teman gitu. Kalau main sama-sama kan lebih menyenangkan gitu. Nah, itu bisa kita ulang-ulang gitu. Besok teteh gitu ya, atau kakak main sama teman lebih semangat ya, karena main sama teman itu kan menyenangkan gitu. Nah, itu kan kita ulang tuh, main sama teman itu kan menyenangkan gitu. Main sama teman itu seru. Nah, itu artinya kita sedang melakukan sugesti, sedang melakukan hipnosis kepada anak kita. Kemudian buat anak kita yang sering pukul temannya, misalnya jika hari ini ia berbuat baik, dia cerita misalnya hari ini itu mah tadi anak-anak ninggalin si Aska gitu, Aska lagi nangis, terus aku tolongin, aku temenin gitu. Oh gitu, Masya Allah gitu. Kakak emang anak baik gitu, kakak sayang sama teman-temannya ya, kakak suka nolong gitu. Tadi waktu kakak nolong Azka bilang apa gitu, dan lain sebagainya, dieksplor gitu, kemudian dikunci lagi gitu. Kakak memang anak baik gitu, kakak memang sayang sama teman-temannya, kakak suka menolong gitu. Jadi dikunci dan kata-katanya diulang-ulang terus gitu. Bisa kita tutup dengan mama bangga deh kalau kakak baik sama teman gitu. Nah, itu juga bagian dari kuncian ayah bunda, sehingga
saat anak kita melakukan kebaikan, dia dia akan ketagihan gitu untuk melakukan kebaikan lagi gitu. Nah, itu adalah cara mensugestikan saat anak kita sebelum tidur. Kemudian saat bangun tidur, ini juga termasuk dalam hypnotic state. Jadi ada 4 ya Bunda, apa aja? Masih ingat nggak? Pertama, pada saat anak kita sangat gembira atau sedang bergembira. Kemudian yang kedua, pada saat justru anak kita sedang sangat sedih. Kemudian yang ketiga, sebelum tidur gitu. Nah, yang keempat adalah saat bangun tidur. Nah, jadi saat anak kita bangun tidur, sebaiknya, karena itu dia masih dalam kondisi sangat hypnotic state itu Ayah Bunda. Dia belum in touch dengan reality gitu. Jadi dia masih antara sadar nggak sadar, kita menyebutnya gitu ya. Nah, justru pada saat itu langsung tuh kita sugestikan hal-hal positif. Misalnya kita bisa bangunkan anak dengan kalimat, ayo bangun anak mama yang rajin gitu ya, atau ayo bangun anak cantik gitu, ayo bangun anak soleh gitu, atau ayo bangun anak yang suka menolong bunda gitu, ayo bangun anak yang semangat, hari ini kan mau sekolah, ayo semangat gitu. Jadi langsung disugestikan gitu, ayo hari ini sekolahnya yang semangat ya, dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai kita bangunin anak dalam kondisi, ayo bangun, dari dibangunin susah banget gitu ya, atau misalnya gua akan disiram gitu ya, kecuali disiram sudah kesepakatan ya, ada juga gitu. Misalnya anak ingin bangun pagi tapi dia tahu gitu bahwa dia agak susah bangun paginya. Misalnya, ma besok aku mau bangun pagi nih, mau olahraga sama teman-teman misalnya. Kalau aku susah dibangunin, aku siram aja bang, nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Jadi dalam keadaan anak meminta untuk diperlakukan seperti itu, bukan dalam keadaan kita marah gitu. Oleh karena itu, sebaiknya tidak membangunkan anak dengan cara yang membuat dia kesal gitu. Nah, karena anak sedang berada dalam hypnotic state gitu. Walaupun buat kita ngeselin banget ya bunda, dari tadi dibangunin tapi nggak bangun-bangun gitu. Tapi sekali lagi gitu, mudah-mudahan saat ini gitu ayah bunda bisa memahami bahwa itu adalah kondisi yang sangat mahal. Justru anak kita bangun tidur itu kondisi yang sangat mahal gitu. Sayang kalau kita isi dengan kita melampiaskan amarah gitu. Lebih baik kita isi dengan memprogram gitu, dengan memberikan sugesti-sugesti positif gitu. Jadi seperti itu. Ayo bangun anak mama yang rajin, ayo bangun anak mama yang ganteng gitu ya, supaya anak kita percaya diri gitu ya. Dia nggak minder gitu karena dia merasa ganteng, kira-kira gitu. Ayo bangun anak mama yang soleh, anak mama yang soleha gitu. Jadi terus aja ayah bunda pada saat membangunkan anak itu kita sugestikan kata-kata yang positif gitu. Kalau saya pribadi gitu, saya sering mengalokasikan kira-kira 15 menit lah bersama anak saya gitu, untuk saya bangunkan dia dengan kalimat positif gitu, kemudian saya cium gitu, saya peluk untuk memastikan bahwa dia tahu bahwa dia disayang, bahwa dia dicintai gitu ya. Kemudian juga saya mulai dengan bercanda gitu, supaya dia bangun tidur dengan ceria gitu, bahwa hari-hari ini membahagiakan gitu. Setiap hari adalah bahagia, setiap hari adalah ceria, setiap hari adalah tertawa. Jadi saya sendiri, karena anak saya baru 1 mungkin ayah bunda ya, jadi saya bisa mengalokasikan 15 menit kurang lebih untuk saya me time lah bersama anak saya gitu saat anak saya bangun tidur. Kira-kira seperti itu ayah bunda. Mudah-mudahan di 4 kondisi ini ayah bunda mudah untuk memanfaatkan hypnotic state di 4 kondisi ini untuk mensugestikan, untuk menghipnosis anak-anak kita, supaya anak kita mudah diatur, mudah diubah perilakunya ke arah yang kita inginkan, ke arah yang baik buat dia juga tentunya ayah bunda. Saya garis bawahi lagi ya ayah bunda, 4 hypnotic state itu bukan cuma 4, tapi hari ini saya bahasnya 4 ya. 4 hypnotic state yang tadi kita bahas adalah pertama pada saat anak kita gembira, kedua pada saat anak kita sangat sedih, kemudian yang ketiga pada saat anak kita sebelum tidur, dan yang keempat adalah pada saat anak kita
bangun tidur. Demikian ayah bunda, semoga bermanfaat. Next kita sharing ya untuk memanfaatkan hypnotic state di kelas gitu, pada saat mungkin untuk bapak ibu guru ya, kita nanti banyak diskusi di pertemuan berikutnya bagaimana memanfaatkan hypnotic state dalam konteks pendidikan, di dalam kelas pada saat belajar mengajar. Jadi ayah bunda dan netizen sekalian, termasuk juga bapak ibu guru, pastikan simak terus ya channel Inspirasi Bersama Teh Kokom, dan pastikan juga ayah bunda like, subscribe, dan share supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Terima kasih ayah bunda, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Terima kasih.